Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita dari UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Hasil Belajar dan Respon Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Biologi Umum. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran yang optimal itu memerlukan perencanaan yang matang. Pada tingkat perguruan tinggi, perencanaan ini biasanya dituangkan dalam dokumen rencana pembelajaran semester atau yang biasa dikenal dengan RPS. RPS inilah yang kemudian menjadi panduan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran selama satu semester. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Di Kalimantan Selatan sendiri, sejak wabah pandemi COVID-19 ini melanda, sejumlah perguruan tinggi juga mengeluarkan berbagai edaran, termasuk dikeluarkannya edaran Rektor UIN Antasari Banjarmasin nomor 367 UN 14 HM0103 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Keluarnya edaran tersebut memberikan dampak terhadap sistem perkuliahan tatap muka yang telah berlangsung selama ini. Pembelajaran tatap muka yang biasa berlangsung itu kemudian beralih menjadi sistem pembelajaran daring tanpa perencanaan. Biologi umum itu adalah salah satu mata kuliah tingkat dasar pada prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa pandemi COVID-19 telah mengalihkan sistem pembelajaran tatap muka ke sistem pembelajaran secara daring. Peralihan sistem pembelajaran secara daring atau online tanpa perencanaan yang matang sebelumnya atau mendadak disinyalir memberikan hasil yang berbeda dengan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dideskripsikan hasil belajar dan respon mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran daring pada mata kuliah biologi umum. Untuk mendapatkan data tersebut, maka peneliti membagi menjadi dua. Yang pertama, hasil belajar itu diambil melalui tes. Kemudian respon mahasiswa itu ditelusuri melalui angket. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah umum itu terdiri atas 5 predikat atau kategori, di mana ada sebesar 32,35% mahasiswa itu mendapatkan nilai A+. Kemudian 44,12% mendapatkan nilai A. 8,82% mendapatkan nilai B+, 2,94% mendapatkan nilai B, dan terakhir ada 11,76% yang mendapatkan nilai C+. Jadi, kalau kita melihat pada gambar yang tertera bahwa hanya sebesar 11,76% mahasiswa saja yang predikatnya mendapatkan C+, rentang nilai 65 hingga kurang dari 70. Artinya ada 88,24% yang nilainya sudah di atas 70. Data yang tadi sudah ditampilkan dengan rata baik. Rata baik itu berarti A+, kemudian A, B+, dan B. Itu berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Purmadi 2018 bahwa sistem daring itu berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar di kelas. Sobrun 2020 juga menjelaskan bahwa pembelajaran daring sangat efektif memfasilitasi kegiatan dengan belajar mandiri. Adapun hasil belajar sebagian kecil cukup
dengan persentase 11,76% tadi itu berkesesuaian dengan penelitian Adijaya 2018 yang menjelaskan bahwa pembelajaran daring kurang mendukung suasana belajar mahasiswa. Keberhasilan belajar yang dicapai mahasiswa dengan persentase 88,24% di atas 70 nilainya, itu mengindikasikan bahwa sejauh ini pembelajaran berlangsung dengan lancar. Setidaknya dengan berbagai kondisi yang ada, presentasi mahasiswa yang mampu memahami konsep yang diberikan dosen masih lebih banyak jika dibandingkan dengan yang belum maksimal dalam memahami konsep. Kita beralih ke respon mahasiswa. Respon mahasiswa pada kesempatan kali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah respon mahasiswa terhadap kemudahan pemahaman konsep biologi umum melalui pembelajaran daring. Jika kita lihat tabel yang ada di layar, maka dapat diketahui bahwa ada 34 orang responden atau 34 orang mahasiswa pengikut mata kuliah biologi umum yang menyampaikan respon. Ada sekitar 61,76% yang menyatakan bahwa mereka mudah memahami konsep biologi umum meskipun pembelajaran dilakukan melalui sistem daring. Sedangkan lainnya, yaitu 38,24% menyatakan bahwa mereka masih agak sulit memahami konsep biologi umum yang disampaikan melalui sistem pembelajaran daring. Ini artinya terbagi menjadi dua respon. Yang pertama adalah mudah memahami konsep dan yang kedua agak sulit dalam memahami konsep. Jika dianalisa, maka kelompok yang mudah memahami konsep itu dikarenakan bahwa pembelajaran biologi umum yang disampaikan oleh dosen melalui platform Google Classroom itu masih tergolong synchronous learning. Artinya bahwa dosen dan mahasiswa masih berada pada waktu yang sama meskipun dalam ruang yang berbeda. Kemudian, sistem pembelajaran daring biologi umum itu tetap mengakomodir komponen yang berlaku pada kegiatan pembelajaran tatap muka. Adapun respon yang agak sulit memahami konsep itu dikarenakan bahwa sebagian dari mereka menyatakan mengalami kebosanan dan menganggap pembelajaran menggunakan sistem daring itu adalah pembelajaran yang monoton. Mereka harus berhadapan dengan layar komputer atau layar gadget mereka, kemudian memperhatikan atau menyimak penjelasan dosen yang biasanya disampaikan dalam bentuk dokumen. Hal ini menyebabkan mereka sulit menanyakan dan mendapatkan penjelasan langsung jika ada konsep yang belum dipahami dengan baik, sebagaimana halnya jika perkuliahan dilakukan melalui tatap muka. Respon yang kedua adalah respon tentang ada tidaknya kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Berdasarkan gambar yang ada di layar, maka kita ketahui bahwa ada dua orang yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kendala. Artinya dari 100% mahasiswa ada 5,88% yang menyatakan bahwa mereka baik-baik saja dengan pembelajaran daring. Sementara ada 12 orang atau 35,29% yang menyatakan bahwa mereka terkendala dengan jaringan. Ada 26,47% yang menyatakan mereka terkendala kuota internet dan 32,35% lainnya menyatakan bahwa mereka mengalami dua kendala tersebut, yaitu terkendala minimnya kuota dan jaringan yang buruk. Hasil yang diperoleh tadi itu sama dengan yang ditemukan oleh Maulana 2020, Sadikin 2020, dan Anhus Sadar 2020 yang menyebutkan bahwa akses internet yang terbatas pada daerah tertentu menjadi kendala dan tantangan tersendiri dalam sistem pembelajaran daring. Berdasarkan data hasil belajar dan respon mahasiswa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, rata-rata hasil belajar mahasiswa sudah baik dengan sebaran nilai minimal berada pada predikat C+, dan terdapat pula yang nilainya bisa mencapai maksimal A+. Yang kedua, respon mahasiswa hampir seragam berkaitan dengan kendala jaringan dan kuota.
Dan yang ketiga, respon mahasiswa berkaitan dengan kemampuan memahami konsep yang dirasakan berbeda antara pembelajaran daring dengan pembelajaran yang diselenggarakan secara tatap muka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.